Halo, hai semuanya. Kembali lagi di materi USIPS part ekonomi yang dimana ini bagian ketiganya. Kali ini kita akan membahas tentang perdagangan antar daerah atau antar pulau dan internasional. Pengertian dari perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk satu daerah atau pulau dengan daerah atau pulau lainnya di negara yang sama. Ada tujuannya, pertama, untuk memperoleh keuntungan dan memperluas jangkauan keluar daerah atau luar pulau. Ada faktor pendorong kegiatan antar daerah atau antar pulau. Pertama, perdagangan faktor produksi yang dimiliki tiap daerah atau pulau, perbedaan tingkat harga antar daerah atau antar pulau. Lalu ada manfaatnya. Pertama, di mana menyediakan alternatif pemuas kebutuhan bagi konsumen, meningkatkan produktivitas penduduk masing-masing daerah atau pulau, memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Lalu kita ke pembahasan perdagangan internasional atau disebut juga perdagangan antar negara. Perdagangan antar negara adalah pertukaran barang dan jasa antara penduduk atau lembaga negara yang berbeda, di mana perdagangan internasional ini menimbulkan kegiatan ekspor, menjual barang ke luar negeri dan impor, membeli barang dari luar negeri, di mana perdagangan internasional meliputi kegiatan berikut. Pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain, perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri, perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lainnya, perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik-pabrik di negara lain, penyampaian informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Lalu ada komoditas perdagangan internasional di Indonesia, di mana ada barang migas dan gas atau migas, di mana meliputi minyak bumi dan gas alam, non migasnya, hasil perkebunan, hasil hutan, hasil laut, serta bahan tambang seperti nikel dan juga batu bara. Lalu ada manfaat perdagangan internasional. Pertama, mendapatkan devisa atau mata uang asing, memperoleh barang yang tidak diproduksi dalam negeri, menjalin persahabatan antar negara, memperluas kesempatan kerja, membuka peluang transfer teknologi modern. Lalu ada faktor pendorong kegiatan perdagangan internasional. Pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, adanya perbedaan kemampuan penguasaan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk penjual produk tersebut, adanya perbedaan keadaan seperti SDA, iklim, tenaga kerja, budaya, dan juga jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi serta keterbatasan produksi. Adanya keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Lalu terjadinya era globalisasi di mana satu negara pun tidak dapat hidup sendiri. Lalu ada faktor penghambatnya. Pertama, tidak amannya suatu negara, kebijakan pemerintah yang menghambat, dan kurs mata uang asing yang tidak stabil. Kita ke pembahasan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia, di mana ada tujuan ekonomi maritim. Pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi secara berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan yang lainnya yang berskala kecil. Terpeliharanya kelestarian lingkungan dan sumber daya kelautan, lalu menjadikan laut itu sebagai pemersatu dan tegaknya kedaulatan bangsa. Lalu ada potensi ekonomi maritim di Indonesia di mana belum dikembangkan secara maksimal ya, padahal potensinya itu sangat besar. Di mana potensinya itu pertama, sektor pelayaran atau transportasi laut mampu menghasilkan perikanan laut yang cukup besar, memiliki pariwisata bahari yang indah, dan industri dan jasa terkait maritim. Lalu strategi apa saja sih untuk pembangunan ekonomi maritim ya di Indonesia? Kebijakan yang satu, perubahan paradigma pembangunan menuju pembangunan berbasis laut, pembangunan infrastruktur yang berhubungan dengan ekonomi maritim seperti tol laut dan pelabuhan laut dalam. Lalu menyiapkan 5 pelabuhan besar untuk menyambut ASEAN Connectivity. Lalu kita pembahasan tentang agrikultur di Indonesia, di mana Indonesia merupakan negara tropis punya tanah yang subur sehingga secara alam kita punya potensi dalam hal bidang agrikultur. Pertama, produk pertanian segar berupa buah, sayur, rempah, dan bahan bakar nabati. Lalu tanaman pangannya, yaitu ada padi, kedelai, dan kacang hijau. Lalu dari sektor pertanian, di mana sebagai pembentuk budaya bangsa dan penyeimbang ekosistem. Lalu ada hambatan pengembangan agrikultur Indonesia. Pertama, skala usahanya itu pertanian itu relatif kecil, modal terbatas, penggunaan teknologi sederhana, sangat dipengaruhi oleh musim. Pada umumnya itu usahanya itu tenaga kerja keluarga, akses terhadap kredit, teknologi dan pasar masih rendah. Pasar hasil pertaniannya itu sebagian besar dikuasai oleh pedagang besar atau tengkulak.
alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian, kurangnya penyediaan benih yang bermutu bagi petani. Lalu ada upaya apa saja sih supaya berkembang agrikultur Indonesia? Pertama, strateginya ada eco farming atau sistem tanam ramah lingkungan. Lalu ada distribusi pupuk secara merata, perbaikan irigasi, dan perbaikan sarana pendukung sektor pertanian. Lalu kita ke pembahasan redistribusi pendapatan nasional, di mana ada redistribusi pendapatan adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok kaya kepada masyarakat kelompok miskin, di mana berasal dari pajak maupun pungutan-pungutan lainnya. Ada bentuknya. Pertama, redistribusi vertikal, di mana transfer uang dari orang kaya ke orang miskin, di mana bentuknya itu dan jaminan sosial dari warga negara yang mampu kepada warga negara yang kurang mampu. Lalu redistribusi horizontal, transfer uang antar kelompok dari kelompok yang satu ke kelompok lainnya. Lalu ada program redistribusi pendapatan oleh pemerintah. Pertama, program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat bawah. Misalkan ada namanya kalau bidang kesehatan ada BPJS ya. Lalu di program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas atau biasanya dikasih kredit ya. Lalu ada pengembangan usaha atau industri kecil. Lalu ada pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta menjalankan program CSR. Lalu mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi. Lalu ada PKH, program keluarga harapan untuk menanggulangi kemiskinan di masyarakat. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Untuk ekonomi kreatif akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan adios.